Assalamualaikum Bu Sinta. Assalamualaikum Bu Reni. Aduh, segar sekali hari ini. Senang banget bisa ketemu ya Bu Ren. Iya, alhamdulillah Bu Sinta. Bu Sinta, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya Bu Ya, Sinta. sama-sama Bu Reni. Apa kabar Bu Sinta hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini sehat. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Sinta. Nah Bu Sinta, kira-kira apa yang akan kita bicarakan di hari ini Bu? Iya Bu, begini. Mau curhat boleh ya Bu ya? Boleh Bu Punya Sinta. masalah nih. Bu Reni bisa membantu saya nggak? Ini repot nggak Bu? Kebetulan saya lagi kosong, lagi ruang Bu. Aduh, iya boleh Bu. Insya Allah saya bisa bantu. Iya. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi Bu dari curhat ini ya, mudah-mudahan ada pemecahan masalah yang dihadapi oleh saya Bu, masalahnya ini. Kira-kira masalahnya apa ya Bu Sinta ya? Coba ceritakan apa yang sedang Bu Sinta rasakan. Mungkin saya bisa membantu Bu Sinta. Begini Bu Reni ya, saya kan guru SD, saya kan masih mengajar semua mata pelajarannya kecuali PJOK dan PAI. Tapi ini Bu Reni nih, masalahnya terkait pembelajaran saya di kelas. Iya. Setiap pembelajaran pendidikan Pancasila, saya singkat aja ya PPKN ya. Iya. Pembelajaran PKN itu anak-anak kelihatannya kurang apa ya, kurang ngerespon, kurang tertarik terhadap pembelajaran itu Bu Ren. Oh gitu, jadi masalah yang Bu Sinta hadapi sekarang itu anaknya kurang tertarik gitu ya terhadap mata pelajaran PPKN ya. Kita sebetulnya punya waktu yang pendek nih Bu Sinta ya. Nah kira-kira dari pertemuan atau percakapan kita kali ini apa sih yang ingin Bu Sinta dapatkan? Yang pastinya Bu Reni ya, saya ingin mendapatkan solusi dan apa sih yang harus saya lakukan ya untuk meningkatkan ketertarikan murid saya gitu untuk mengikuti pembelajaran PKN. Iya. Nah kalau bicara mengenai ketertarikan ya terhadap mata pelajaran PKN ini Bu Sinta ya, kalau menurut Bu Sinta nih anak yang tertarik terhadap mapel atau mata pelajaran PKN itu yang seperti apa sih? Apa ya Bu ya? Kalau menurut saya nih ya, kalau menurut saya itu anak-anak yang gembira saat mengikuti pembelajaran, yang pasti fokus, kemudian memahami pembelajaran dan menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya itu diterapkan gitu budaya positifnya. Jadi anak-anak fokus gitu ya Bu Sinta ya, gembira gitu mengikuti kegiatan, kemudian tadi kata Bu Sinta memahami pembelajaran gitu ya. Iya Bu Ren. Dapat menerapkan pada kehidupan sehari-hari gitu ya Bu Sinta ya. Iya. Nah kalau itu ya yang tadi Bu Sinta sebutkan itu kita bilang atau kita sebut aja anak tersebut masuk ke level 10 gitu ya. Nah menurut Bu Sinta itu murid-murid Bu Sinta itu termasuk ke level berapa sih Bu? Tadi ya, kalau skala kemungkinan sih masuknya skala 6 Bu. Ya artinya cukup tertarik sih, tidak semua murid kayak seperti itu ya. Tapi tergantung mood juga dan jam tertentu. Biasanya kalau di jam terakhir nih skalanya malah bisa turun Bu, di angka 5, malah jadi tidak peduli. Jadi menurut Bu Sinta ketertarikan anak-anak terhadap mata pelajaran PKN itu dipengaruhi oleh waktu ya Bu ya? Jadi kalau di awal-awal jam pelajaran mereka lebih tertarik gitu ya. Tapi kalau di akhir justru ketertarikannya itu makin berkurang gitu ya Bu? Iya betul Bu Reni, betul banget. Nah kalau menurut Bu Sinta nih kira-kira apa yang bisa Bu Sinta lakukan untuk meningkatkan ketertarikan anak terhadap mata pelajaran PKN itu? Saya sebenarnya mencoba ya menerapkan, saya ingin mencoba menerapkan pembelajaran yang inovatif, misalnya dengan memanfaatkan berbagai media dan mode pembelajaran yang menyenangkan ya Bu Ren ya. Lalu memperhatikan kebutuhan murid, ini mau mempraktekkan ini Bu Ren, pembelajaran berdiferensiasi yang kemarin dipelajari di CGP. Jadi dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi nih, apa sih sebetulnya rencana Ibu ke depannya? Saya sih berniatnya untuk membuat berbagai media pembelajaran, misalnya seperti video, pembelajaran, penggunaan game dalam pembelajaran yang menyenangkan saja Bu Ren, biar anak tertarik seperti itu.
Iya iya, saya setuju sih. Mhm Menarik ya mhm. Bu Sinta ya, apa yang Bu Sinta sebutkan ini. Dan lalu, apakah ada hal lain gitu yang, yang akan dilakukan sama Bu Sinta? Saya tuh ada Mhm. terbesit untuk ngajak anak-anak outing kelas, Bu Ren. Karena kan kalau Iya iya. pembelajaran PKN itu kan banyaknya teori ya. Iya iya Saya iya. juga banyak saya sih menggunakan media pembelajaran bukan Mmm. metode pembelajaran ceramah. Jadi anak itu bosen mungkin ya, karena kan banyak teori, ada kemungkinan Mhm. ingin ajak anak itu outing kelas, Bu Ren, ke museum misalnya, tapi ada kaitannya dengan pembelajaran PKN, ada Mhm. materinya tuh terkait dengan pembelajaran PKN gitu. Iya, itu menarik sekali ya Bu Sinta ya. Mhm mhm, Bu Ren. Lalu, ada sedikit ini nih, apa yang mengganjal gitu ya, bagaimana Mhm. sih dalam proses penugasan siswa nanti selanjutnya? Iya, kan tadi saya ingin mencoba ya, kemarin sudah mencoba di pembelajaran yang Mhm. lain diferensiasi. Setelah ini saya juga akan memberikan penugasan berdasarkan pembelajaran diferensiasi nih, sesuai Mmm. kebutuhan, kemudian keinginannya murid gitu. Misalnya untuk Mhm. yang anak yang visual, mungkin saya akan mengumpulkan tugas mapping map, Bu Ren, ya. Tapi Iya. kalau anak yang, auditorial, mungkin saya akan mengumpulkan tugas anak itu dalam bentuk presentasi suara. Ada juga kan Mhm. anak yang kinestetik ya, mungkin Iya. saya juga akan memberikan tugas dalam bentuk video. Itu Mmm. Bu Ren mungkin ya? Nah, itu dia, langkah yang Bu Sinta ambil tuh sangat Mhm. tepat sekali sih menurut saya gitu Mhm ya. mhm Saya mhm. juga setuju nih dengan idenya Bu Sinta ini. Aduh, syukur atuh ya Bu Ren ya, sekarang saya udah lega gitu ya, Mhm. dengan komunikasi dengan Bu Reni, setidaknya lah ada pencerahan ya, Mmm. untuk melakukan perubahan gitu ya. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya, syukur ya kalau Bu Sinta sudah merasa lega gitu ya. Mhm Nah mhm. lalu, dari yang sudah Ibu rencanakan tadi nih, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Kayaknya untuk hal itu ya Bu Ren ya, dalam proses, belajar Mhm. mengajar, saya akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan Mhm. menghadirkan berbagai media atau Mhm. metode, supaya siswa bisa lebih antusias dalam pembelajaran PKN gitu. Yang pastinya yang menyenangkan aja, mencari dari berbagai sumber yang ya bagus banget gitu ya, nanti buat, me-review pembelajaran. Ya, bagus sekali Bu Sinta. Terus, lalu dukungan apa yang, Ibu butuhkan gitu untuk melakukan komitmen tersebut? Nah itu juga, ya yang pasti ya dalam pikiran saya nggak mungkin sendiri ya, mungkin saya juga akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat, Ya. agar, saling bertukar pikiran dan Mhm. support mereka tuh sangat dibutuhkan Bu Ren, Iya iya, terhadap betul sekali. permasalahan di sekolah ya, saling tukar Mhm. pikiran. Mudah-mudahan, dengan bertukar pikiran ada solusinya Bu Ren, Iya. ada solusi lain. Iya betul, iya sangat setuju dengan Bu Sinta nih. Lalu kapan Bu Sinta akan memulai menjalankan rencana yang telah disampaikan Bu Sinta tadi? Aduh mudah-mudahan secepatnya ya Bu Reni ya, mungkin, di minggu inilah saya Mhm. sudah mencoba menerapkan rencana saya ini. Jadi harus secepatnya Bu ya. Mhm mhm. Mungkin, apa namanya, itu lebih cepat gitu karena kan memang harus segera Mhm mhm. diimplementasi ya Bu ya. Iya, jadi alhamdulillah nih Bu Sinta, semangat terus ya Bu Sinta ya. Iya Bu Ren, Semoga, makasih. dapat segera terselesaikan dan Bu Mhm Sinta juga mhm. dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa Wah, ada rasa tidak amin. nyaman gitu ya Bu Sinta ya. Amin amin, makasih. Terima kasih banyak Bu Rini ya, untuk Mhm. waktunya, udah ngedengerin saya, keluh kesah saya. Ada lega lah Bu Ren ya, kalau udah diungkapkan ya. Mhm. Semoga nanti, menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan ya, kita bisa menjadikan teladan untuk, murid kita nanti ya Bu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, dari percakapan kita ini nih Bu Sinta, sebetulnya apa sih yang sudah didapatkan Bu Sinta? Diawali tadi sih masih bingung ya Bu Ren ya, Mmm. harus apa gitu, aduh gimana gitu ya. Setelah pertemuan ini ya sedikit tercerahkan tadi ya, saya jadi mengerti apa yang harus saya lakukan ke depannya. Alhamdulillah kalau gitu ya Bu Sinta ya. Nanti, kabari saya ya Bu Sinta kalau Bu Sinta sudah menerapkan rencana ini nih. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Sinta. Saya juga Iya, ingin mengetahui hasilnya tuh seperti apa gitu. aduh baik Bu Reni, makasih ya Bu Reni, salam sehat dan bahagia Bu Reni. Sama-sama Bu Sinta, terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu Reni.
Waalaikumsalam Bu Sinta. Aduh, terima kasih nih waktunya. Sibuk nggak Bu Reni? Ngeganggu nggak? Enggak, sama-sama Bu Sinta nih. Kebetulan saya juga ingin sekali sih bisa berbincang dengan Bu Sinta ini. Mm-mm. Apa kabar Bu Reni hari ini? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga Bu Reni. Mudah-mudahannya di musim hujan ini kita harus oke lah staminanya ya, harus banyak Ya, makan. harus didamping ya Bu ya. Iya. Bu Reni, nah kira-kira apa nih yang akan dibicarakan sekarang nih dengan saya? Nah, gini Bu Sinta, sebetulnya saya tuh punya sedikit masalah nih Bu Sinta ya. Apakah Bu Sinta bisa membantu saya? Aduh, dengan senang hati sebenarnya boleh Bu Reni ya. Nanti kita sama-sama. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Reni? Iya, jadi gini Bu, saya ingin mendapatkan dari solusi gitu ya, atau pemecahan masalah gitu yang sedang saya hadapi ini Bu. Masalahnya apa Bu Reni? Coba ceritakan ya nanti ya. Ibu rasakan, yang Ibu rasakan mungkin saya bisa bantu. Ya, Bu. Jadi gini Bu, saya tuh melihat ada seorang murid saya yang akhir-akhir ini tuh terlihat berbeda gitu Bu. Berbeda? Maksudnya gimana Bu Reni? Bu Reni bisa ceritakan perbedaannya seperti apa? Jadi perbedaan itu kalau saya lihat ya, anak ini tuh sebelumnya dapat mengikuti kegiatan di sekolah dengan baik gitu. Kemudian dia itu sangat ceria dan semangat gitu saat datang ke sekolah, menyapa teman-teman dan guru-gurunya. Dia juga bisa berteman dengan baik sama teman-temannya, seperti berbagi mainan gitu. Kemudian sekarang itu saya lihat anak tersebut cenderung lebih murung Bu Sinta. Murung ya? Jadi tidak mau berbaris, kemudian cenderung juga suka mengganggu temannya gitu. Jadi kalau temannya mendengarkan atau sedang fokus gitu mendengarkan cerita, temannya ini anak ini mengganggu gitu. Dan kemudian dia juga kadang-kadang berlari di dalam kelas. Kemudian saya juga mendengar anak tersebut itu pernah gitu ya terucap kata-kata kasar gitu dari gitu Bu Reni. Sekarang Bu Reni tadi udah diceritakan ya. Sekarang apa sih harapan Bu Reni nih dari murid Bu Reni ini? Saya sih harapannya saya juga ingin bisa membantu murid saya ya Bu untuk kembali fokus mengikuti kegiatan, kemudian semangat kembali gitu ya dan ceria saat datang ke sekolah, kemudian memiliki banyak teman karena kemarin itu ya gitu karena perilakunya seperti itu jadi ada beberapa teman yang nggak mau main lagi sama anaknya gitu ya. Terus saya juga ingin anak tersebut santun dalam perkataan seperti sebelumnya gitu. Nah, yang tadi ya. Apa sih usaha yang dilakukan Bu Reni untuk membantu anak tersebut Bu Reni coba? Sebetulnya sih saya juga sudah mencoba ya Bu ya melakukan pendekatan gitu dengan anaknya. Kemudian saya juga berbicara dari hati ke hati anaknya gitu ya. Pada saat dia misalnya tidak mau berbaris, saya bertanya kenapa, terus apa yang anak tersebut inginkan gitu ya. Pada saat anaknya berbicara kasar pun juga saya bertanya gitu. Sebetulnya itu apa maksudnya? Bunda aku nggak tahu. Bunda baru mendengar kata-kata tersebut, saya bilang begitu. Dan ternyata anaknya itu tidak mengerti juga apa yang dia katakan. Namanya anak kecil ya, mengeru ya. Itu Bu. Oh iya, saya baru ingat nih Bu Sinta, di awal semester ini ya, kira-kira bulan Juni lah saya mendapatkan informasi nih bahwa ibunya mulai bekerja kembali. Iya. Kemudian anak tersebut itu selama ibu bekerja ditemani oleh pengasuhnya Bu di rumah. Ada pengasuhnya. Iya, dan anaknya itu cenderung menghabiskan waktunya dengan menonton YouTube Bu. Nah, saya jadi keingetan ya Bu ya mungkin itu yang menjadi penyebabnya gitu ya. Mungkin bukan kasih sayang gitu atau perhatian gitu seperti perhatian yang dia pernah dapatkan sebelumnya sebelum ibunya bekerja gitu Bu. Iya, mungkin butuh perhatian gitu ya. Jadi menurut Bu Reni perbedaan perilaku anak tersebut disebabkan oleh kebutuhan dari ibunya yang bekerja mungkin ya? Iya, betul. Jadi kebutuhan kasih sayangnya itu ya Bu ya. Nih, dia gitu. Menurut Bu Reni kira-kira apa yang bisa Bu Reni lakukan untuk membantu anak kembali seperti dulu berperilakunya yang baik tuh?
Mhm. Kalau saya sih mungkin akan mencoba, awalnya akan mencoba menghubungi orang Mhm tuanya mhm gitu ya, mhm. Bu, ya. Mhm. Karena, kita juga perlu informasi gitu dari orang Mhm tua. mhm. Semoga orang tuanya juga dapat hadir gitu di sekolah untuk, Iya iya iya. untuk membicarakan langsung gitu ya Mhm permasalahan mhm. ini. Karena kan kalau misalnya via telepon gitu kan nggak enak gitu ya, Bu, ya, Mhm, iya seakan iya iya. pas gitu ya, kurang pas Mhm. menjelaskannya gitu. Saya juga baru kepikiran nih, apakah saya juga akan melaksanakan, home visit gitu ya. Dulu Mhm juga mhm. saya tidak Mhm. pernah, melakukan kunjungan rumah gitu pada anak-anak yang memang memerlukan perhatian lebih gitu. Iya. Karena saya juga ingin mengetahui secara langsung gitu bagaimana, kegiatan anak itu di Iya rumah iya. gitu. Karena heeh, iya, karena toddler ya, Bu Reni ya? Iya. Ya, Jadi komunikasinya tidak bisa dua arah ya, harus ada pihak ketiga. Nah, mhm. dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya apa? Saya sih rencananya, akan selain tadi akan menghubungi orang tua, saya juga Mhm. akan bekerja sama gitu, Bu, ya, Mhm dengan mhm. orang tua untuk menyusun program bagi anak tersebut Mhm. gitu. Jadi program individu anak gitu ya. Mhm Eee, mhm. Mungkin kita nanti akan menyelaraskan gitu Mhm. kegiatan di rumah dengan di sekolah gitu. Jadi Mhm. misalnya hal-hal yang boleh dilakukan itu apa saja, kemudian yang tidak boleh dilakukan itu apa saja. Jadi Mhm. kita akan selaras gitu. Jadi takutnya di rumah boleh, di Mhm. sekolah nggak boleh. Iya Misalnya iya iya. di sekolah misalnya boleh, di rumah dilarang seperti itu. Bagus sekali Bu Reni. Mhm. Lalu apa, ada hal lain nggak yang dapat dilakukan selain yang itu tadi Bu Ren? Mhm. Nah, paling hal lain yang bisa saya lakukan itu, mungkin saya juga akan melibatkan Mhm pengasuhnya ya, mhm. Bu, ya. Iya iya iya. Karena kan memang, keseharian anaknya itu bersama Iya iya. pengasuhnya gitu ya. Jadi supaya, pengasuh anak itu, ikut menjalankan juga program sekolah gitu yang telah disusun bersama. Kemudian, ya karena selama ini kan anak-anak juga anaknya di rumah bersama Mhm mhm mhm. pengasuhnya gitu ya, supaya selaras gitu Mhm mhm. Iya. jalannya seperti itu. Wah, betul Bu Reni ya. Karena Mhm. yang tadi balik lagi ya, kita harus, melibatkan pihak ketiga kalau anak TK itu ya, nggak mungkin dengan Iya iya. anaknya langsung. Nah, langkah Bu Oh, Reni yang tadi sudah diambil udah tepat sekali, luar biasa. Saya setuju alhamdulillah. ya dengan Ibu Reni, dengan ide-idenya Bu Reni. Mhm. Iya, alhamdulillah nih sekarang jadi, Mhm. saya merasa, lega, merasa tercerahkan gitu ya setelah, Bu Sinta membimbing saya nih untuk menemukan Mhm. sendiri, eee, Alhamdulillah. solusi seperti Mhm itu gitu Bu Sinta, dan saya juga kayaknya ini, nggak sabar nih ingin segera mhm menjalankan mhm. solusi itu yang Oh kita iya, harus bicarakan iya iya. bersama. Syukur ya Bu Reni ya sudah merasa lega. Lalu, dari yang sudah Ibu rencanakan tadi Bu Reni ya, Ya. rencana apa yang memungkinkan untuk segera dilakukan nih? Untuk segera saya lakukan itu pertama saya akan lakukan adalah, dengan segera menghubungi orang tua gitu ya. Mhm Saya awalnya akan menghubungi via telepon, mhm kemudian misalnya jika orang tuanya berkenan, mudah-mudahan dapat hadir di sekolah gitu untuk membicarakan mhm permasalahan ini mhm. secara langsung gitu ya. Dan saya Iya, juga akan, meminta izin untuk melakukan kunjungan rumah gitu, Bu, mhm karena ya itu saya ingin sekali mengetahui secara langsung kegiatan anaknya itu di rumah seperti apa. mhm, iya. Kapan nih kira-kira akan dilakukan Bu Ren? Insya Allah secepatnya Bu ya, karena kan memang harus segera ditangani karena memang eh, ini tuh ya saya ingin segera Mhm, membantu anaknya gitu untuk iya, harus satu banyak. secepatnya ya Bu Ren ya, semoga semua berjalan lancar. Dari pertemuan ini kira-kira apa yang Bu Reni dapatkan nih? Saya alhamdulillah nih saya merasa sangat tercerahkan gitu ya. Yang awalnya bingung gitu itu harus Mhm gimana mhm mhm. gitu kan. Apa yang harus saya lakukan gitu. Setelah pertemuan ini saya jadi tahu. Sekarang saya jadi tahu ya apa yang harus saya lakukan ke depannya gitu ya. Terima kasih Mhm. banyak ya Bu Sinta untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya gitu. Sekarang saya juga merasa sedikit lega gitu ya Bu. Iya, sama-sama Ibu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Reni ya. Terus saya ingin Siap. tahu bagaimana hasilnya Bu Ren. Siap Bu Sinta, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama Bu Reni.